Perkenalkan saya Muhammad Dafar Aditya dengan NPM 2206055220 dari kelas metode numerik 01. Di sini saya akan sedikit merefresh pengetahuan saya yang didapatkan dari kelas minggu kemarin terkait dengan optimization yang diajarkan oleh Pak Dai. Jadi seperti yang sudah saya baca lebih lanjut lagi, optimasi ini sebenarnya dia mengacu pada suatu proses apa? Proses untuk mencari suatu solusi yang terbaik gitu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tujuan utamanya itu bisa meningkatkan kinerjanya, meningkatkan efisiensinya, ataupun meningkatkan hasil dari suatu sistem tersebut. Nah, contoh nyatanya adalah seperti misalkan menurunkan biaya, terus menaikkan keuntungan, lalu menaikkan efisiensi dan meningkatkan kualitas dari suatu produk. Nah, dalam engineering itu biasanya optimization ini contohnya seperti mengoptimasi dari suatu desain produk. Misalkan ada suatu desain di dalam kursi roda, itu kan terkadang ada beberapa faktor yang menyebabkan kursi roda tersebut bisa nyaman dan aman bagi penggunanya. Mungkin dari segi optimasi itu salah satu contohnya. Lalu dalam proses pembuatan atau proses manufaktur, terkadang ada proses manufaktur yang lambat dan juga cepat. Mungkin dari proses yang lambat bisa kita optimasi lagi menjadi lebih cepat agar meningkatkan keuntungan gitu, dan agar lebih efisiensi lagi. Lalu ada sistem kontrol dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya dalam optimization ini bisa kita kaitkan dengan DAI5 gitulah ya. Jadi seperti yang kita tahu, DAI5 ini kan ada intention, kita harus niat dulu dalam mengerjakan sesuatu. Terutama dalam mengerjakan tugas ini kan kita juga harus niat. Lalu initial thinking, kita juga harus melihat kondisi apa sih yang mau kita optimization gitu. Lalu kita mengidealisasikan ide-ide yang mau kita optimasi. Lalu kita menggunakan instructional set, perangkat yang dapat mengoptimasikan suatu permasalahan di dalam engineering. Jadi dalam DAI5 ini kita juga harus stay conscious. Lalu terdapat 3 rumusan dalam optimization. Yang pertama adalah objektif. Dalam objektif ini kita harus melihat dulu apa sih produk yang mau kita optimasi gitu, atau apa sih output yang mau kita dapatkan di optimasi ini. Lalu 2 constraint, kita juga harus melihat desainnya, lalu cara mengoperasikannya seperti apa. Lalu variabel, ini faktor-faktor lain yang menyebabkan atau yang mempengaruhi optimasi gitu. Dalam mengerjakan optimization ini terutama di dunia nyata, kita juga harus butuh ketenangan gitu. Nah, ketenangan ini bisa kita dapatkan dari brainware maupun hardware gitu. Nah, nanti kita akan mengenal yang namanya istilah FOMO, fear of missing out gitu. Jadi di FOMO ini nanti dibagi lagi menjadi 3, diturunkan lagi menjadi 3, with hardship, missing, FOMO, FYI gitu. Lalu FOMO ini seperti apa sih dia? Jadi FOMO ini ya kayak suatu istilah atau sikap manusia gitu ya ibaratnya. Jadi ketika dia merasa tertinggal atau merasa kemampuannya di belakang dari teman-temannya, jadi orang tersebut merasa gundah, gelisah gitu. Yang pada akhirnya orang tersebut akan mengikuti dan bahkan menyusul orang tersebut. Jadi ini adalah suatu sikap yang bisa dibilang positif gitu dalam hal belajar, karena ketika kita merasa tertinggal dari orang lain dari segi pengetahuan, itu kita akan merasa terpacu untuk bisa belajar lebih giat lagi untuk untuk bisa menyamai teman kita yang secara pengetahuan di atas kita dan bahkan bisa melampauinya juga. Jadi ini merupakan sikap yang bagus gitu dalam belajar, terutama dalam menerapkan optimization ini. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.